Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab 16, cara berpikir orang kaya. 6 hantu rasa takut. Berapa banyak yang menghentikan Anda? Sebelum Anda dapat berhasil menggunakan sebagian filosofi ini, pikirkan, Anda harus siap menerimanya. Persiapan ini tidak sulit. Dimulai dengan studi, analisis, dan pemahaman atas ketiga musuh yang wajib Anda kalahkan, yaitu tidak mengambil keputusan, keraguan, dan ketakutan. Indra keenam tidak akan berfungsi selama ketiga elemen negatif ini atau salah satu darinya masih ada dalam pikiran Anda. Anggota-anggota ikatan jahat sangat terikat erat satu sama lain. Jika satu ditemukan, dua pasti ada di sekitarnya. Tidak mengambil keputusan adalah bibit ketakutan. Camkan ini, ketika Anda membaca tidak mengambil keputusan akan kristal menjadi keraguan, keduanya menyatu dan menjadi ketakutan. Proses penyatuan ini biasanya berjalan lambat. Inilah salah satu alasan mengapa ketiga musuh ini sangat berbahaya. Ketiganya berkecambah dan tumbuh tanpa disadari keberadaannya. Sisa bab ini menguraikan sebuah tujuan yang harus dicapai sebelum filosofi ini secara utuh dapat digunakan secara praktis. Sisa bab tersebut juga menganalisis suatu kondisi yang menyebabkan banyak sekali orang jatuh ke dalam kemiskinan dan menyampaikan sebuah kebenaran yang harus dimengerti oleh semua orang yang mengumpulkan kekayaan, baik yang diukur dalam wujud uang maupun kondisi pikiran yang jauh lebih bernilai pada uang. Tujuan bab ini adalah mengalihkan sorotan perhatian pada penyebab dan obat untuk keenam ketakutan dasar. Sebelum bisa mengalahkan musuh, kita harus mengetahui nama, kebiasaan, dan tempat tinggalnya, sambil membaca analisis diri Anda dengan cermat, dan tetapkan mana jika Anda dari keenam ketakutan umum tersebut yang melekat pada diri Anda. Dan jangan tertipu oleh kebiasaan musuh-musuh tak terlihat ini. Seringkali keenam hal itu tetap bersembunyi dalam pikiran bawah sadar, di mana hal-hal itu sulit dilacak dan lebih sulit diberantas. Keenam ketakutan dasar. Ada 6 ketakutan dasar dengan kombinasi tertentu yang sering menyerang setiap orang secara bersamaan atau satu persatu. Kebanyakan orang beruntung jika tidak menderita karena keenam ketakutan tersebut berdasarkan urutan yang paling umum. Keenam ketakutan itu yaitu takut pada kemiskinan, takut pada kritik, takut kepada kesehatan yang buruk, takut kehilangan cinta seseorang, takut menjadi tua, takut pada kematian. Ketakutan-ketakutan yang lain tidak terlalu penting dan hanya variasi dari keenam ketakutan tersebut. Ketakutan tak lebih dari keadaan pikiran. Kondisi pikiran seorang harus dikontrol dan diarahkan. Kita tidak bisa menciptakan apapun yang tidak pernah ada sebelumnya dalam bentuk impuls pikiran. Pernyataan berikut bahkan jauh lebih penting. Impuls pikiran segera mulai menerjemahkan diri ke dalam wujud fisik, baik pikiran tersebut sengaja maupun tidak. Impuls pikiran yang terambil secara kebetulan, pikiran yang telah dilepaskan oleh orang lain, dapat menentukan nasib keuangan, bisnis, profesi, atau sosial seseorang, layaknya impuls pikiran yang diciptakan seseorang dengan sengaja atau terencana. Situasi tersebut juga menjelaskan mengapa beberapa orang tampaknya beruntung, sedangkan beberapa orang lainnya dengan kemampuan pelatihan, pengalaman, dan otak yang lebih baik tampaknya ditakdirkan bernasib buruk. Fakta ini dapat dijelaskan dengan pernyataan bahwa manusia memiliki kemampuan untuk secara penuh mengendalikan pikiran Anda. Dengan pengendalian ini, tentunya Anda bisa membuka pikiran terhadap impuls pikiran yang sedang dilepaskan oleh otak orang lain, atau menutup pintu secara ketat dan hanya menerima impuls pikiran yang Anda pilih. Alam telah memberikan kita kontrol penuh atas satu hal, dan hal itu adalah pikiran. Fakta ini digabungkan dengan fakta lain bahwa segala sesuatu yang diciptakan orang pada awalnya berbentuk pikiran. Semakin mendekat seseorang ke prinsip yang dapat digunakan untuk menguasai ketakutan, jika benar bahwa semua pikiran cenderung membungkus diri dalam wujud fisiknya, dan ini mutlak benar dan tak bisa dibantah lagi, maka benar juga bahwa impuls pikiran, rasa takut, dan kemiskinan tidak dapat diterjemahkan ke dalam bahasa keberanian dan keberuntungan finansial. Ketakutan dasar pertama, rasa takut akan kemiskinan.
Tidak ada kompromi antara kemiskinan dan kekayaan. Kedua jalan menuju kemiskinan dan kekayaan berlawanan arah. Jika menginginkan kekayaan, Anda harus menolak menerima kondisi apapun yang mengarahkan Anda ke kemiskinan. Kata kekayaan di sini digunakan dalam arti paling luas, yakni kekayaan finansial, spiritual, mental, dan material. Titik awal jalan menuju kekayaan adalah hasrat. Pada bab 3, Anda sudah menerima instruksi-instruksi lengkap tentang penggunaan hasrat secara tepat. Pada bab ini, tentang ketakutan, Anda akan menerima instruksi-instruksi lengkap untuk mempersiapkan pikiran Anda menggunakan hasrat secara praktis. Bagian ini adalah tempat Anda memberi diri Anda tantangan yang akan secara pasti menentukan sejauh mana filosofi ini sudah Anda serap. Inilah titik di mana Anda dapat meramalkan secara akurat seperti apa masa depan yang menunggu Anda. Jika setelah membaca bab ini Anda masih mau berkompromi dengan kemiskinan, sebaiknya ambil keputusan untuk menerima kemiskinan. Ini keputusan yang tidak dapat Anda hindari. Namun jika Anda menuntun kekayaan, tentu apa bentuknya dan berapa banyak yang dibutuhkan untuk memuaskan Anda. Anda tahu jalan menuju kekayaan. Anda sudah diberi peta jalan yang jika diikuti tidak akan menyesatkan Anda. Jika Anda abai membuat suatu permulaan atau berhenti sebelum sampai tidak ada yang dapat disalahkan kecuali Anda sendiri, tanggung jawab ini adalah milik Anda. Tidak ada alibi untuk membebaskan Anda dari tanggung jawab tersebut. Jika Anda sekarang gagal atau menolak menuntut kekayaan hidup, penerimaan hanya memerlukan satu hal, kebetulan. Satu-satunya hal yang dapat Anda kontrol, dan hal itu adalah kondisi pikiran. Kondisi pikiran adalah sesuatu yang dialami seseorang. Kondisi pikiran tidak dapat dibeli, tetapi harus diciptakan. Ketakutan paling merusak. Rasa takut pada kemiskinan adalah kondisi pikiran, tidak lebih akan tetapi. Perasaan ini cukup untuk menghancurkan kesempatan seseorang berprestasi pada bidang apapun. Ketakutan ini melumpuhkan kemampuan berakal sehat, berimajinasi, membunuh kemandirian, merusak antusias, menghambat usaha, mengubur tujuan, mendorong keinginan menunda-nunda pekerjaan, menghilangkan antusias, dan membuat pengendalian diri mustahil. Ketakutan ini membuat kepribadian orang tidak menarik, menghancurkan kemungkinan untuk berpikir secara akurat, mengganggu konsentrasi usaha. Ketakutan ini mengalahkan keuletan, mengubah daya kemauan menjadi kehampaan, menghancurkan ambisi, menguburkan kenangan, dan mengundang kegagalan dalam setiap bentuknya. Ketakutan ini membunuh cinta dan emosi hati yang lebih murni, menghancurkan persahabatan, mengundang bencana dalam ratusan bentuknya, membuat sulit tidur, penderitaan, dan ketidakbahagiaan. Dan semua ini terjadi di tengah kebenaran yang jelas bahwa kita hidup dalam dunia yang berlimpah dengan segalanya yang dapat diinginkan hati, tanpa apapun berdiri antara kita dan hasrat-hasrat kita, kecuali tiadanya tujuan yang pasti. Rasa takut pada kemiskinan tidak diragukan lagi, adalah yang paling merusak di antara keenam ketakutan dasar. Ketakutan ini ditempatkan di puncak daftar karena adalah yang paling sulit dikendalikan. Rasa takut pada kemiskinan tumbuh dari kecenderungan manusia memangsa manusia lain secara ekonomi. Hampir semua binatang yang lebih rendah dari manusia dimotivasi oleh naluri. Tetapi karena kapasitas berpikir mereka terbatas, mereka saling memangsa secara fisik. Manusia dengan kekuatan intuisi yang lebih superior, dengan kapasitas secara fisik, mereka cenderung lebih puas memangsa sesama mereka secara finansial. Manusia sangat tamak, hingga semua aturan yang dapat dipikirkan telah dibuat untuk menjaga kita dari satu sama lain. Tidak ada yang lebih menyengsarakan dan memalukan dibandingkan kemiskinan. Hanya mereka yang telah mengalami kemiskinan yang mengerti arti pernyataan tersebut secara penuh. Tidak heran kita takut pada kemiskinan. Dari sebuah rangkaian pengalaman yang panjang, kita tahu pastinya bahwa beberapa orang tidak dapat dipercaya urusan uang dan harta benda. Begitu besarnya keinginan orang untuk memiliki kekayaan, sehingga mereka akan memperolehnya dengan cara apapun. Dengan cara yang sah, bila mungkin dengan cara lainnya, bila perlu atau lebih cepat. Analisis diri akan mengungkapkan kelemahan yang tidak ingin diakui seseorang. Bentuk pemeriksaan ini penting bagi semua yang menuntut dari kehidupan lebih dari sekedar kondisi rata-rata kemiskinan.
camkan. Saat memeriksa diri Anda poin demi poin, bahwa Anda adalah pengendali dan juri, jaksa penuntut dan pembela, penggugat dan tergugat, juga bahwa Anda sedang disidang, hadapi fakta dengan berani, tanyakan pada diri sendiri pertanyaan yang jelas, dan berikan jawaban yang juga jelas dan mantap. Setelah pemeriksaan selesai, Anda akan tahu lebih banyak tentang diri Anda sendiri. Jika Anda merasa dapat menjadi hakim yang tidak diskriminatif dalam pemeriksaan diri ini, undang seseorang yang mengenal Anda dengan baik sebagai hakim saat Anda memeriksa silang diri Anda. Anda sedang mengejar kebenaran. Dapatkan dengan pengorbanan apapun, meski hal tersebut mungkin membuat Anda malu sementara. Umumnya orang jika ditanya apa yang paling mereka takuti, orang tersebut akan menjawab, "Saya tidak takut apapun." Jawaban ini tidak akurat, karena orang menyadari bahwa mereka kalah, dilemahkan, terlucut secara spiritual dan fisik oleh jenis ketakutan tertentu, begitu halus, bersembunyi di emosi ketakutan, sehingga orang menjalani kehidupan terbebani oleh ketakutan tersebut tanpa menyadari kehadiran ketakutan. Hanya analisis berani yang akan mengungkap kehadiran musuh yang umum ini. Ketika Anda memulai analisis tersebut, carilah lebih dalam ke karakter Anda. Berikut daftar gejala yang harus Anda cari. Gejala pada takut kemiskinan. Ketidakpedulian umumnya diekspresikan lewat tidak adanya ambisi, kemauan meneransi kemiskinan, menerima kompensasi apapun yang ditawarkan kehidupan tanpa protes, malas secara mental dan fisik, tidak memiliki inisiatif, imajinasi, antusias, dan pengendalian diri. Tidak mengambil keputusan, kebiasaan membiarkan orang lain berpikir untuk diri Anda, selalu berusaha netral. Keraguan umumnya diekspresikan lewat alibi dan alasan yang disiapkan untuk menutupi, menjelaskan, dan meminta maaf atas kegagalan seseorang. Kadang diekspresikan dalam bentuk rasa iri terhadap mereka yang berhasil atau dengan mengkritik mereka. Kecemasan biasanya diekspresikan dengan mencari-cari kesalahan orang lain. Kecenderungan berbelanja lebih besar dari penghasilan, mengabaikan penampilan diri, cemberut dan masam, tegang. Kurangnya keanggunan, meragukan diri, dan sering lewat konsumsi alkohol, narkotika. Waspada berlebihan. Kebiasaan mencari sisi negatif setiap keadaan, memikirkan dan membicarakan kemungkinan gagal, bukan berkonsentrasi pada cara agar berhasil. Tahu semua jalan menuju bencana, tetapi tidak pernah membuat rencana untuk menghindari kegagalan. Menunggu saat yang tepat untuk memulai wujudkan ide-ide dan rencana-rencana ke dalam tindakan, sampai menunggu menjadi kebiasaan tetap, selalu mengingat mereka yang gagal dan melupakan yang berhasil, mencari lubang pada donat, tetapi malah tidak melihat donatnya. Kebiasaan menunda sampai besok pekerjaan yang harusnya sudah selesai tahun lalu, membuang waktu mencari alibi dan alasan untuk menunda pekerjaan. Gejala ini erat terkait dengan terlalu waspada, ragu-ragu, dan cemas, menolak menerima tanggung jawab, mau berkompromi, bukan berkelahi, berkompromi dan dengan kesulitan, bukannya menangkap dan memanfaatkannya sebagai batu loncatan menuju prestasi, tawar-menawar dengan kehidupan untuk sesuatu yang tidak berarti, bukannya menuntut kemakmuran, ketenaran, kekayaan dan kepuasan, dan kebahagiaan, merencanakan apa yang harus dilakukan apabila dan ketika dirundung kegagalan, alih-alih membakar semua jembatan dan membuat bisa mengambil langkah mundur, lemah dalam dan seringkali tidak memiliki rasa percaya diri, kemantapan tujuan, pengendalian diri, inisiatif, antusias, ambisi, kehati-hatian dalam mengelola kekayaan, dan kemampuan yang baik untuk digunakan akal sehat. Mengharapkan kemiskinan bukannya menuntut kekayaan, bergaul dengan mereka yang menerima kemiskinan bukannya berkawan dengan mereka yang menuntut dan menerima kekayaan. Uang berbicara. Beberapa orang mungkin bertanya, kenapa Anda menulis buku tentang uang? Untuk apa menilai kekayaan dari uang semata? Beberapa orang percaya bahwa ada standar selain uang untuk mengukur kekayaan dan mereka tidak salah. Yang memang ada kekayaan
Ya, memang ada kekayaan yang tidak bisa diukur hanya dengan uang, tapi ada juga jutaan orang yang berkata, "Beri saya semua uang yang saya butuhkan, dan saya masih akan meminta hal baru yang saya inginkan." Alasan utama saya menulis buku tentang cara mendapatkan uang adalah karena jutaan orang dilumpuhkan oleh rasa takut akan kemiskinan. Ketakutan semacam ini akan memberikan dampak sebagai berikut, seperti yang diutarakan Westbrook Pegel. James Westbrook adalah kolumnis surat kabar kontroversial untuk Chicago dan Washington. Meskipun karirnya bertahan sampai tahun 1960-an, ia paling dikenal dan paling sering dikutip pada era 1930 sampai 1940. Pada masa-masa itu, ia berpindah dari yang awalnya mendukung Franklin Roosevelt dan kebijakan New Deal menjadi mendukung sudut pandang yang lebih konservatif. Pagel juga merupakan penulis 3 buku yang dibuat berdasarkan kolomnya, dan pada 1940 memenangkan Pulitzer atas eksposurnya akan pemasaran Serikat Kerja. Uang hanyalah sebutir logam atau selembar kertas, dan ada harta karun dalam jiwa dan hati yang tak bisa dibeli dengan uang. Tapi kebanyakan orang yang tidak memiliki uang tidak mampu mengingatkan hal ini dan memulihkan semangat mereka. Ketika seseorang sedang pilot dan tidak bisa mendapatkan pekerjaan, sesuatu terjadi pada semangat yang bisa dilihat dari bahu yang lesu, topi yang miring, dan cara jalan dan tatapannya. Ia tidak bisa membebaskan diri dari perasaan rendah diri akibat membandingkan diri dengan orang-orang lain memiliki pekerjaan tetap. Meskipun ia tahu orang-orang itu berbeda dengannya dari segi kepribadian, kecerdasan, dan kemampuan, di sisi lain, orang-orang itu, bahkan teman-temannya, merasa lebih unggul atau superior ketimbang dirinya. Bahkan mungkin secara tidak sadar menganggapnya sebagai korban. Ia bisa saja meminjam uang untuk sementara waktu, tapi tidak akan cukup untuk bertahan seperti biasa. Dan ia tidak bisa terus meminjam uang. Namun, meminjam uang untuk bertahan hidup adalah pengalaman yang membuat depresi. Dan pada titik ini, uang pun tidak bisa membangkitkan semangatnya, tentu saja. Ini semua tidak berlaku bagi gelandangan dan kriminal, melainkan hanya untuk para pria dengan ambisi dan penghargaan diri yang normal. Wanita yang ada pada posisi sama akan mengalami hal yang berbeda. Entah kenapa kita tidak pernah melibatkan wanita saat membayangkan orang-orang yang bangkrut dan pilot. Wanita jarang mengantri makanan gratis, jarang terlihat meminta di jalan, sulit dikenali di jalan. Tentu yang saya maksud bukanlah wanita gelandangan, yang jumlahnya tidak seberapa dibandingkan pria gelandangan. Yang saya maksud adalah wanita muda dan pintar yang tidak memiliki uang. Tentu jumlah mereka banyak, tapi kemalangan mereka tidak tampak dari luar. Ketika seorang pria jatuh miskin, ia punya waktu untuk menatapi nasib. Ia bisa saja berpergian jauh untuk mencari pekerjaan, tapi tak kunjung menemukannya. Atau terpaksa menolak pekerjaan hanya berbasis komisi. Setelah menolak pekerjaan seperti itu, ia mendapati diri kembali turun ke jalan tanpa arah tujuan. Jadi ia berjalan dan terus berjalan, ia memandang ke jendela toko mewah yang bukan untuknya dan merasa rendah diri, memberi jalan bagi orang-orang yang melihat toko ini dengan penuh minat. Ia berjalan ke stasiun kereta atau mendekam di perpustakaan untuk beristirahat dan menghangatkan diri. Tapi itu takkan bisa membuatnya mendapat pekerjaan. Mungkin ia tidak tahu, tapi jalan yang tanpa arah bisa membuat orang mengetahui nasibnya meskipun penampilannya tampak normal. Ia biasa saja berpakaian normal seperti waktu punya pekerjaan tetap, tapi pakaian itu tidak bisa menutupi kelesuannya. Ia melihat ribuan orang lain, pencatat pembukaan atau kasir, tukang obat atau pembawa gerobak, semua sibuk bekerja dan ia iri pada mereka semua. Mereka masih memiliki kemandirian, kehormatan, dan kejantanan. Dan ia tidak bisa meyakinkan diri bahwa ia juga pria baik meskipun dalam hati ia berdebat selama berjam-jam tentang hal itu. Yang berbeda dari pria itu hanyalah uang. Kalau punya sedikit uang, ia akan menjadi dirinya dulu lagi. Ketakutan dasar kedua, rasa takut pada kritikan. Mungkin penyebab rasa takut ini tidak diketahui persis, tapi ada satu hal yang pasti, kita semua mengidapnya. Saya cenderung mengatribusikan rasa takut akan kritikan pada sifat alami yang diturunkan pada kita.
yang mendorong kita untuk tidak hanya merampas hak orang lain, tapi juga membenarkan tindakan kita dengan mengkritik karakter orang lain. Semua orang tahu bahwa pencuri akan mengkritik korbannya, bahwa politikus mencari jabatan yang diincar bukan dengan menonjolkan nilai dan kualifikasinya, melainkan dengan menodai saingannya. Para desainer dan membuat pakaian dengan cepat mengambil keuntungan dari ketakutan ini. Oke, dari ketakutan ini. Setiap musim, tren selalu berubah. Siapa yang menetapkan tren baru? Yang jelas bukan pembeli, tapi desainer dan pembuat pakaian. Mengapa mereka sangat sering mengganti tren? Jawabannya sangat jelas, mereka mengganti gaya supaya bisa menjual lebih banyak pakaian. Rasa takut akan kritikan merampas inisiatif dari orang, menghancurkan daya imajinasi mereka, membatasi individualisme mereka, menghilangkan kemandirian mereka, dan melemahkan mereka dalam ratusan cara. Orang tua sering meninggalkan luka yang tidak dapat disembuhkan pada anak-anak mereka lewat kritikan. Ibu salah seorang teman masa kecil yang sering menghukum teman saya itu dengan tongkat kayu setiap hari dan berkata, "Kau akan berakhir di penjara sebelum berumur 20 tahun." Teman saya masuk lembaga pemasyarakatan pada umur 17 tahun. Kritikan adalah sesuatu yang terlalu banyak dimiliki setiap orang. Setiap orang punya stok berlebihan kritikan untuk diberikan secara gratis, diminta atau tidak. Kerabat terdekat seorang sering menjadi pengkritik buruk. Seharusnya orang tua manapun yang menyebabkan terjadinya gangguan rendah diri di kepala seorang anak lewat kritikan yang tidak perlu dianggap melakukan kejahatan. Faktanya ini adalah jenis kejahatan terburuk. Para atasan yang mengerti sifat-sifat manusia memperoleh yang terbaik dari orang bukan lewat kritikan, tetapi lewat saran konstruktif. Orang tua dapat mencapai hasil yang sama dengan anak-anak mereka. Kritikan akan menumbuhkan ketakutan di hati manusia atau kebencian, tetapi tidak membangun cinta atau kasih sayang. Ciri-ciri rasa takut dikritik. Ketakutan seperti ini nyaris sama universalnya dengan rasa takut akan kemiskinan, dan efeknya pun bisa sama-sama fatal karena bisa menghancurkan inisiatif dan menghambat imajinasi. Ciri utama dari ketakutan ini yaitu keraguan diri. Biasanya tampak dari sikap tegang atau malu saat berbincang dengan dan bertemu orang asing. Bisa juga lewat gerakan canggung atau gerakan mata. Kurangnya sikap anggun dan tenang. Tampak dari kurangnya kendali suara, tegang saat bersama orang lain, postur tubuh yang buruk, ingatan yang buruk, kelemahan kepribadian. Tak bisa membuat keputusan yang mantap, kurangnya daya tarik dalam diri, dan tidak mampu mengekspresikan pendapat dengan jelas. Punya kebiasaan menghindari masalah, bukannya menghadapinya. Asal setuju dengan orang lain tanpa mencermati pendapat diri sendiri. Isu rendah diri. Kebiasaan mengekspresikan dukungan akan diri sendiri hanya demi menutupi perasaan rendah diri. Menggunakan jargon-jargon untuk membuat orang lain terkesan, seringkali tampak tahu maknanya. Meniru cara berpakaian, bicara dan gerak-gerik orang lain, membanggakan pencapaian highly dan sok superior untuk menutupi fakta Anda merasa rendah diri. Berlebih-lebihan, kebiasaan untuk berusaha setara dengan orang kaya dan menghamburkan uang sampai besar pasak daripada tiang. Kurang inisiatif, gagal memanfaatkan kesempatan untuk memajukan diri, takut menyatakan pendapat, kurang percaya diri akan ide-ide sendiri, memberi jawaban yang menghindar jika ditanya oleh atasan, terlihat ragu saat berbicara dan bersikap berbeda antara ucapan dan tindakan, kurangnya pengambilan ambisi, kemalasan mental dan fisik, kurangnya keasertifan diri, lamban dan memutuskan, terlalu mudah dipengaruhi, terbiasa menerima kekalahan tanpa proses atau langsung berhenti saat ditentang orang lain. Selain itu, ada pula kebiasaan mengkritik orang lain di belakang lalu memuji mereka di depan. Curiga pada orang baru tanpa penyebab. Tidak memiliki kepekaan dan sopan santun dalam bertindak dan berbicara, serta menolak menerima kesalahan sendiri.
Oke, cukup sekian terlebih dahulu. Sampai bertemu lagi di bab berikutnya.